Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Ukung TV. Baik teman-teman, pagi ini saya ingin berbagi pengalaman ya tentang merawat tanaman alpukat. Bagaimana caranya tanaman alpukat atau pohon alpukat supaya tumbuh sehat, subur dan rimbun, teman-teman. Ini menurut saya tanamannya sehat, subur dan rimbun. Cabangan terisi ya ke semua penjuru. Ini terlihat sangat rimbun teman-teman, dan itu atasnya sedang daun muda, dan itu terubusnya panjang-panjang teman-teman, subur ya. Oke, ini untuk yang pertama ya, cara perawatan di kebun kami ini. Untuk yang pertama itu air ya, air teman-teman. Ini air sangat dibutuhkan, sama dengan tanaman lain juga, termasuk juga durian, apalagi durian. Dan air ini untuk di musim kemarau saya lakukan penyiraman minimal itu ya, kalau panasnya terik 4 hari sudah saya siram. Nah, untuk tanaman alpukat ini cara penyiramannya saya pakai selang, beda dengan itu durian. Kalau durian saya pasang sprinkler ya, di tiap pohon ada, dan yang ukuran yang besar mah kalau durian saya pasang 2. Kalau alpukat saya siramnya pakai selang teman-teman ya, di kujur gini. Ini untuk air. Kemudian yang kedua itu sinar teman-teman. Ini sinar matahari minimal ini 7 jam ya, kalau ingin tanaman alpukat kita tumbuh subur dan daunnya juga hijau mengkilap gitu ya. Ini daun tuanya sedikit kusam karena kemarin 4 hari yang lalu ya saya spray pakai kalsium teman-teman ya, tuh ya, sedikit kusam, tapi sehat. Ini tidak ada hama dan penyakit ya, seperti ini. Oke, ini untuk sinar ya, sangat dipentingkan. Ini dulu pas saya tanam di sini, pojok sana, sebelah sana ada pohon pisang, di sini juga ada pohon pisang. Kemudian karena ini pohon pisangnya mengganggu tanaman alpukat, saya korbankan pohon pisang. Sebelah sini, di sana juga, di belakang sana juga ada pohon pisang teman-teman, saya korbankan demi alpukat supaya tumbuh subur dan rimbun seperti ini teman-teman ya. Ini untuk sinar. Kemudian olah tanah teman-teman ya, jadi olah tanah itu sangat penting. Jadi bertahap teman-teman ya, terus menggeser ini olah tanah, jadi digemburkan. Dan kita usahakan meskipun ini tadinya tanam semi busut ya, ini tetap masih landai tuh teman-teman. Ini saya tanam semi busut kali ini mah, dan itu perakaran juga nyembul teman-teman untuk akar tamping itu ya. Nah, itu tidak saya uruk teman-teman tuh. Usahakan juga ini air tidak mengendang di daerah perakaran ya. Jadi kita bikin parit meskipun ini tidak dalam, tetap air bisa mengalir. Kita olah tanah, ini lakukan penggemburan. Nah, sekarang kita ke pemupukan. Jadi pemupukan malah yang kesekiannya teman-teman. Ini berarti tadi sekarang urutan yang keempat malah ini pemupukan malah. Kali di pemupukan ini saya lakukan, kalau di alpukat ya, paling cepat itu saya lakukan 2 bulan sekali. Beda dengan durian. Durian kadang saya 1 bulan sekali. Telat-telatnya 2 bulan sudah saya pupuk lagi. Kalau ini paling cepat saya lakukan 2 bulan. Wah, ini kemarin 3 bulanan teman-teman saya baru pupuk lagi. Tetap ini pupuknya NPK. Jadi pupuk bukan nomor 1 malah teman-teman ini. Ya, pupuk saya jadikan ini ke nomor 4 seperti ini. Kemudian untuk pruning, ini pruning juga penting dalam perawatan. Bagaimana cara membentuk pohon ini sampai rimbun seperti ini teman-teman ya, ke samping bagaimana caranya. Nah teman-teman, ini juga cabang-cabang ini sudah kita kurangi ya ini. Nah, kita potes, kemudian ada itu ya, tunasnya 3, kita arahkan tuh 3 itu mau kemana itu. Nah, tadinya melompat sama yang ini kalah nutrisinya ya sama batang yang utama ini. Kita potes juga, kita bentuk.
mau kemana kita arahkan cabang ini. Kemudian kita potong pucuk juga teman-teman. Ini di atas sudah saya potong pucuk, itu yang itu ya, sudah saya potong pucuk. Jadi kalau dipotong pucuk berumur ke atas terhenti dan kembali ke percabangan paling bawah. Nah ini dulu cabang ini kecil teman-teman ya, kecil. Kemudian saya potong ke sana, ini saya biarkan, tidak saya ganggu. Ini cabang ini langsung nih ya, besarnya bentuk ke sini. Dulu di sini kosong teman-teman, di tengah ya kosong, sinar matahari bisa masuk ke sini. Nah di sini kosong, di sini kan tumbuh nih tunas-tunas air sebagai pengganti batang utama nih. Ini kalau tidak dibuang pasti nih di sini banyak nih tunas-tunas air. Nih di sini juga teman-teman, dulu banyak. Kalau tidak dibuang, otomatis cabang-cabang yang tersisa ini, yang sekarang ini besar, terganggu. Bahkan mungkin bisa jadi kering ya teman-teman. Kalau tunas-tunas air di sini tidak kita buang. Jadi kita rajin tetap ini untuk membuang tunas-tunas air ini. Nah, untuk pruningan juga kita lakukan, dan ini sudah ini bekas-bekasnya teman-teman ya. Ini pruning juga wajib ini untuk pembentukan cabang dan batang seperti ini. Dan ini sudah waktunya di pruning lagi karena ini sangat rimbun. Oke, kita bergeser ya. Nah ini dulu di sini teman-teman, ini saya potong, di sini potong cabang-cabang ini kemudian membesar ya ke sini, tuh, ini ke sini terisi, kemudian tumbuh lagi tuh tunas-tunas banyak, saya potong lagi. Ini kalau tidak salah ini sudah tiga kali teman-teman ini saya potong, dan ini sudah tinggi lagi, harusnya ini saya potong. Jadi pertumbuhan langsung melebar teman-teman ya, melebar seperti ini. Kita lihat dari sisi sebelah sini. Tuh teman-teman ya. Panjang ini. Nah ini kan ujung tajuk nih. Ini ke sana hampir 3 meter teman-teman. Jauhnya. Ya, ini usianya ini bulan Maret ini 3 tahunan. Benar 3 tahun. Ya. 3 tahun karena ini dulu selisihnya 4 bulan dari tanam durian yang tanam pertama. Nah seperti ini dulu di sini sudah saya potong pucuk, tapi ini langsung melesat lagi pertumbuhannya seperti ini. Dan ini untuk penyemprotan rutin ya, ini kalau sedang tumbuh seperti ini dari mulai daunnya mekar teman-teman sampai sekarang ini saya sudah lakukan 2 kali ya. Sudah lakukan penyemprotan 2 kali biar tidak rusak oleh hama, terutama ulat dan belalang. Belalang juga doyan ini teman-teman alpukat ya, seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti kemarau nanti ya, ini tahun 2025 bisa berbuah yang ini, dan yang di atas ada 2 pohon yang sedang berbuah teman-teman. Seperti ini, dan ini sangat rimbun. Oke, itu ya cara perawatan tanaman alpukat biar tumbuh sehat, subur, dan rimbun. Seperti itu. Oke, kita lihat dari atas teman-teman seperti apa. Oh, segar daunnya ya. Jadi kalau kita potong di atas itu pucuknya, jadi dahan-dahan yang paling bawah atau ranting-ranting paling bawah segar kembali, langsung melebar seperti itu ya. Oke teman-teman, itu tadi ya, saya sudah berbagi pengalaman tentang cara perawatan tanaman alpukat, bagaimana caranya agar tanaman alpukat ini tumbuh sehat, subur, dan rimbun. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.